Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dawia dari kelas 2A BKI ingin mempresentasikan tentang membangun negara yang berkeadaban. Yang pertama adalah pengertian negara. Menurut istilah atau terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, state, stat, dan etat. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latinnya yaitu status atau statum, yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak atau tetap, atau suatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Pengertian status atau statum lazim diartikan dalam bahasa Inggris standing atau station, atau yang disebut dengan kedudukan. Tujuan negara. Tujuan negara dalam konteks negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur terbentuknya negara keberadaban. Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan negara lain. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak memungkinkan ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan yang sama. Didirikannya sebuah negara. Secara umum, pemerintahan terbagi dalam 2 bentuk, parlementer dan presidensial. Negara dengan sistem presidensial biasanya terbentuk publik dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat adalah pengakuan negara lain. Ada 2 macam pengakuan atas satu negara, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara, dan pengakuan de jure pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang memerdekakan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi 2 sistem pemerintahan, sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan wilayah sendiri. Yang kedua adalah negara serikat. Merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihan, bentuk negara dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki yaitu model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam politiknya, monarki memiliki 2 jenis, monarki absolut dan monarki konstitusional.
Monarki absolut adalah pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau ratu. Sedangkan monarki konstitusional adalah pemerintahannya Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Yang B adalah oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang memiliki kekuasaan dari golongan atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah demokrasi, yaitu pemerintahan yang bersabar pada kedaulatan rakyat dan berdasarkan kekuasaan. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi dan sebagainya. Hubungan Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklarifikasikan ke dalam 3 pandangan. Yang pertama adalah paradigma integralistik. Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Paham ini juga menegaskan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Yang kedua adalah paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Yang ketiga adalah paradigma sekularilistik. Paradigma sekularilistik beranggapan bahwa terjadinya pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadabannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Sekian dari saya, terima kasih.